Wah, keren sekali ya. Nah, untuk mengetahui kira-kira dari mana dapat ide seperti ini, untuk mengetahuinya kita telah terhubung dengan Mas Safri Ali selaku seniman yang memanfaatkan limbah menjadi produk karya seni. Selamat pagi, Pak Safri. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, baik. Baik, tadi kita lihat juga banyak sekali di Iya, tayangan dari luar limbah-limbah, biasa ya, kemudian menjadi cantik-cantik dan sangat-sangat nilai betul, estetiknya sangat tinggi nih. jadi kayak dekorasi rumah. Betul. Jadi, ini bahan-bahan semuanya dari alam atau dari limbah-limbah yang lain bisa digunakan menjadi kerajinan cantik seperti di tayangan-tayangan tadi, Pak? Saya memang fokus kepada limbah alam. Oke, Karena apa? Limbah alam ini kan seandainya nanti produk tersebut sudah hancur, dia akan terurai kembali kalau ditanam di tanah. Baik, jadi memang terfokus pada limbah alam dan ini berangkat dari kepedulian juga terhadap lingkungan, begitu ya. ya Pak Safri ya. Pak, kalau boleh Iya, tahu iya. limbah apa saja sih yang digunakan oleh Bapak untuk dikreasikan menjadi satu kerajinan yang cantik? Ada limbah bubuk teh, kemudian limbah kayu, limbah kulit jagung, limbah bambu, limbah rotan, limbah sawit juga. Oke, sangat Baik. beragam ya jadinya ya. Jadi bahan-bahannya ternyata ada di sekitar kita nih. Kalau kita Betul. punya kreativitas, ternyata bisa Mhm, menjadi sebuah kerajinan yang cantik dan bisa menghasilkan, bisa jadi iya, cuan nih, Kak. betul. Nah, saat ini kan sedang dalam masa pandemi COVID-19, Pak. Bagaimana nih hasil penjualan? Apakah menurun atau sama saja atau bagaimana? Sangat menurun ya, karena kan, mungkin situasinya sekarang ini, masalah ekonomi, konsumen itu kan lebih mementingkan membeli barang-barang yang memang kebutuhan sehari-hari. Mhm. Baik, jadi memang semua sektor terdampak pada saat Iya. pandemi ini ya. Tapi semangat Pak Safri untuk tetap berkreasi sepertinya tetap ada dan menyala. Pak, kalau boleh dijelaskan sebenarnya tadi ada limbah dari teh, lalu ada dari kulit jagung. Ini bisa diolah jadi apa saja sih Pak? Dan Bapak melibatkan siapa? Apakah memang Bapak mengolahnya sendiri atau melibatkan atau memberdayakan masyarakat di sekitar juga? Untuk pekerjaan saya dibantu oleh teman-teman di lingkungan saya. Kalau dulu itu saya sampai 20 orang yang membantu saya, tapi sekarang semasa pandemi ini kan yang bisa membantu saya itu cuma 2 orang. Hmm, Jadi produk dari limbah teh itu banyak sih yang bisa dibuat, bisa diaplikasikan kepada barang-barang bisa, kemudian dibuat lukisan bisa. Sedangkan kulit jagung sama seperti buat bunga kering bisa, kemudian bisa buat vas bunga atau lampu hias yang dikombinasi dengan apa, dengan kulit jagung. Oke, oke, baik. jadi banyak sekali ya kreasi yang bisa dibuat dari limbah-limbah ini yang mungkin tidak terfikirkan oleh orang lain. Idenya dari mana sih Pak biasanya dan berapa lama untuk bisa menciptakan atau membuat satu karya misalkan satu lampu hias itu biasanya dikerjakan berapa lama oleh Pak Safri dan teman-teman? Kalau ide itu memang saya beranjak daripada hobi ya, kemudian, banyak limbah limbah, kayu maupun yang lain-lain itu terbuang di Sumatera Utara ini khususnya di Medan. Ya kalau dimanfaatkan kan sangat sangat berharga itu. Jadi untuk mengerjakan suatu produk misalnya lampu, kita biasanya mengerjakan itu per paket. Hmm. Kalau per buah itu bisa 2 hari satu, karena kita harus ada finishing. Finishing yang itu kan sangat berpengaruh pada cuaca alam seperti matahari. Kalau lagi hujan, ya tidak bisa kita finishing gitu. Oke, berarti saat ini ada 2 pegawai Pak Safri, Pak, ya, yang mengerjakan itu semua, Pak, ya. Nah, tapi kan di tengah pandemi Iya. seperti tadi Pak Safri bilang bahwa omsetnya menurun. Lalu gimana Pak Safri bisa bertahan dan juga bisa membiayai istilahnya ya, para pegawai yang Pak Safri kerjakan di galeri ini, Pak? Ya sampai saat ini memang masih ada satu 2 transaksi. Itulah yang kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau untuk profesi lain itu saya belum terpikirkan untuk beralih kepada profesi lain. Karena apa? Karena situasinya pun di semua sisi kan sekarang lagi pada susah ini. Jadi kita buat pun yang lain yang memang tidak tepat ya malah nanti jadi masalah, ya kan?
Baik, jadi ini memang bagaimana tetap semangat untuk bisa ya mencari rezeki dari Betul. profesi yang memang sudah dijalani ya, lama gitu ya Pak ya. Pak, kalau kita Ya. ke belakang sebentar sebelum pandemi ini Bapak mengerjakan 20 orang dan rata-rata katanya ini adalah seorang pejuang yang tadinya mungkin sempat Jadi pecandu jadi ya? pecandu narkoba dan akhirnya Bapak Bapak edukasi, Bapak latih, akhirnya mereka bisa berkreasi. Bisa diceritakan sedikit Pak? Iya, pada dasarnya kan manusia itu sama saya kita juga. Ya mungkin mereka itu kurang bimbingan atau kurang kurang ada informasi yang didapat mereka sehingga mereka bisa mengambil suatu keputusan-keputusan yang mereka awalnya itu tidak tahu bahwa itu merugikan mereka. Tetapi hati nurani mereka itu kan tetap seperti seperti kita juga. Jadi mereka itu sebenarnya tidak harus kita kucilkan, kita harus bina mereka supaya mereka bisa jadi seperti kita dan bermanfaat bagi orang-orang lain. Memang di situ kita harus ekstra ya untuk membimbing mereka. Harus ekstra dalam membimbing mereka ya, para mantan pecandu narkoba ya. Ini seperti kayak ruang terapi ya Dika ya. Mhm. Lalu bagaimana Pak untuk membimbing mereka? Karena kan tentu tidak mudah untuk mengarahkan orang-orang yang mungkin pecandu gitu dari narkotika. Bagaimana Pak membimbing mereka sehingga mereka ini bisa menjadi layaknya warga yang tidak kecanduan narkoba bisa pulih kembali. Ini bagaimana Pak prosesnya? Iya, selain kita mengajarkan keterampilan kepada mereka, kita juga coba memberikan masukan-masukan tentang macam mana agama. Kita juga memberikan mereka pendidikan tentang agama walaupun sebatas sharing-sharing. Kemudian kita coba batasi waktu-waktu mereka itu yang tidak beraktivitas. Ya seperti di sini kan kita kerja mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Sesudah itu kita ngobrol-ngobrol, maghrib mereka pulang, sholat ya kan. Kemudian mereka di rumah. Jadi setiap saat itu waktu zuhur kita tidak break, tetap sholat zuhur, kemudian asar kita break, tetap sholat asar gitu. Jadi itulah yang coba kita tanamkan kepada mereka bahwa agama itu sangat perlu. Baik, jadi memotivasi, juga menyiram dengan rohani juga ini akan Betul. jadi satu hal yang baik untuk mereka. Baik Pak, ini mungkin tadi bisa memotivasi banyak mantan pecandu narkoba. Bisa juga mungkin Bapak lewat tayangan ini memotivasi para pelaku UMKM yang saat ini mungkin juga ada dampak dari pandemi. Uh, ya kita harus jadi pejuang lah. Harus seperti pemerintah bilang kan, UKM ini kan garda terdepan masalah ekonomi. Jadi kita apapun ceritanya ya kita harus sabar, harus masing-masing saling sharing, saling kalau bisa saling membantu di mana kawan yang ada masalah kita coba cari jalan keluarnya gitu. Karena kan kita punya wadah juga gitu. Baik, jadi Baik, tetap semangat, tetap berusaha dan selalu yakin tetap bahwa ada betul. jalan selama kita berusaha. Terima kasih banyak Pak Safri telah berbagi informasi di Halo Indonesia pagi ini. Tetap sehat, tetap Ya, semangat. sama-sama.